Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di mana pro dengan Habib dan ada juga seorang Ustadz yang pro dengan Kiai Haji Imad. Yang mana Ustadz yang pro dengan Habib ini mengajak mubahala, bahkan rela menggadaikan atau memberikan istrinya, keluarganya demi keabsahan nasab Habib tersebut. Dan itu telah ditantang ataupun dibalas oleh Ustadz ataupun Kiai yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin. Oleh sebab itu, marilah kita simak video ini, tonton hingga selesai sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Lalu silakan teman-teman tulis di dalam kolom komentar. Saya atas nama Ahlul Bait, Habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita betul Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya, tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana? Ya, kita mubahala. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahala apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajirilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahala. Apa konsekuensi dari mubahala itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk. Kita berbicara ilmu, jangan sampai diskusi dibalas dengan mubahalah. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Banten itu yang mengajak mubahalah dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini ya. Logikanya di mana? Apakah tidak berani? Ya siap, saya berani. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Bayyinah, bukti tes DNA itu harus dijalani oleh para habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan bagi yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Nah, apakah saya tidak berani? Saya berani. Semua kitab saya abad yang lampau sebelum abad 8, 9, 10 ya Hijriah, itu semuanya tidak ada yang namanya Imam Ahmad Al-Abbah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman, apalagi memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Semua ada dasarnya. Jangan sampai para muhibbin ini fanatik buta dengan Pak Alawi, bela-bela doronya, majikannya, sehingga sampai mengorbankan dirinya, keluarganya untuk mubahalah. Menantang mubahalah di masjid mana, tunjukkan, naudzubillah, ya. Jangan melawan argumentasi dengan yang bukan argumentasi. Kalau sudah mentok misalkan, ya, tidak ditemukan kitab abad 5, 6, 7, ya, 8, ya menyerah saja lah. Harus taslim, jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Bukan berarti tidak berani, enggak. Ini masih dalam ranah ilmiah, keilmuan, adu data, adu kitab nasab. Masih kami beri kesempatan kepada Rabi'ah Alawiyah untuk menemukan kitab sejenis seperti Lubatul Ansab, ya, yang bisa mendampingi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya paling enggak kitab abad 5 yang bisa mendampingi Tahdhibul Ansab. Jadi cari kitab itu, kalau nggak ada ya gimana itu nggak ada. Dan semuanya saya ikut dengan Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, akan hal ini. Beliau lebih tahu sebenarnya bahwa memang terputus. Nasab Ubaidillah itu terputus. Memang. Beliau mengakui kok, saya tahu. Kitabnya sama, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang nggak bisa terima kan yang harus bawa ini para mukibbinnya yang fanatik ini. Dulu ini ya berlebihan ini. Khatib Bahar juga sebenarnya tahu, para khatib-khatib sepuh ya tahu, Rabi'ah Alawiyah semua ya tahu bahwa memang nasabnya terputus, nggak nyambung, bongkotek,
Kan sudah jelas, kenapa kita masih ngotot gitu loh. Yang arus bawah yang nggak ngerti-ngerti ini, saya siap membahagia mengorbankan saya dan keluarga saya. Nah, ngomong-ngomong, guyon namanya, guyon. Sini dibalas mana ilmiahnya? Gak cocok mubahalah, gak cocok mubahalah. Gunakan akal sehat kita, gunakan ilmu, tidak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jangan sumpah pocong deh. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini untuk semuanya, ya. Fitnah itu jika tidak ada datanya, referensinya, itu namanya fitnah, ya. Kalau ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Martabat bangsa, anak bangsa kita di Indonesia ini kembali, ya, merdeka sepenuhnya, menjadi bangsa yang bermartabat, berharkat, ya, mempunyai wibawa, kewibawaan di mata masyarakat dunia, ya. Jangan tiru-tiru orang-orang yang tidak peduli ya dengan krisis zaman sampai sekarang, padahal mereka sendiri kakek moyangnya berasal dari sana, ya. Ada survei terbaru kelas dunia bahwa neraka dunia saat ini nomor 1 itu diraih oleh Yaman. 13 juta warga miskin yang kelaparan dari 34 juta penduduk Republik Yaman. Jangan mengatakan barokahnya wali di Yaman, gudangnya wali, nggak akan bisa seperti itu. Buktinya nyata sekarang ini. Mulai 2014 sampai 2023 ini masih belum damai, masih perang saudara. Anak-anak kecil makan pasir, makan rumput. Justru malah anak-anak muda dari kalangan Alawi, para Habib ini cengengesan. Pesta-pesta, tertawa-tertawa, girang gembira karena disanjung-sanjung oleh masyarakat Indonesia. Bak raja diraja. Bagaimana ini? Bagaimana? Nomor 1 negara yang paling kelaparan di dunia itu Yaman. Barokahnya wali di mana? Kok kalian bangga-banggakan itu? Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syainillah, 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 syainillah. Buktinya mana? Syairmu itu, wahai Habib Hasan Asgar, pimpinan Majelis Zikir Nurul Mustafa Jakarta. Harusnya tidak nyanyi ngarang lagu-lagu itu, kalian harus berbuat nyata. Kirim bantuan ke sana. Jangan negara gagal, negara krisis, negara neraka. Nomor 1 Yaman, nomor 2 Republik Afrika Tengah. Ini juga neraka. Nomor 2, nomor 3 Madagaskar. Ini juga kelaparan di sana. Kelaparan Madagaskar, padahal penduduknya juga dulunya berasal dari Nusantara. Nomor 4 Republik Demokratik Kongo. Asal-usul sejarahnya Vespa Kongo, ya. Tentara ABRI atau TNI kita juga ke sana itu. Nomor 5 negara Chad. Nomor 6 Haiti. Nomor 7 Niger, bukan Nigeria, Niger itu sendiri, dia terkepung sama Nigeria, Niger. Nomor 8 Lesotho. Nomor 9 Liberia. Nomor 10 Sierra Leone. Nomor 11 Guinea Bissau atau Guinea Bissau. Negara kelaparan. Di Indonesia ini surga, di Yaman neraka. Pilih mana? Ya pilih Indonesia. Oleh sebab itu bersyukurlah kalian, wahai Habib, ya jangan lagi ngaruh-ngaruh keturunan Kanjeng Nabi, ini tidak terbukti, buktikan dengan tes DNA. Nusron Wahid ngomong, nggak perlu tes DNA, loh, ini zamannya sudah modern kawanku. Kalian percaya atau tidak? Video call sini dengan Mekah itu bisa langsung. Kalau nggak percaya tes DNA, ya hiduplah pada zaman Majapahit, pada zaman kerajaan Singosari, hiduplah pada zaman kerajaan Mataram kuno aja. Jangan hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini semua sudah terbukti dengan teknologi. Hakikatnya Allah yang menunjukkan. DNA itu Allah ciptakan dalam diri setiap umat manusia. Pergerakannya dari mana, pindah kemana, ya, bapakmu umurnya sudah diketahui semua, ada rumusnya, ya, ada pola-polanya. Jangan ikuti pas wawancara Said Fikri Syahab, ya, yang kemarin itu dia bukan ahli DNA.
Yang pakar DNA itu justru itu loh. Saudara saya, Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wirahadiningan. Itu ngerti semua, ada rumusnya semua. Ada rumusnya semua. Tes DNA aja. Jadi ini ada kaulnya Imam Malik yang mengatakan, Manidda'a intisabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi al-bayyinah. Barang siapa mengaku nasabnya nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus membuktikan. Harus punya bukti dan tes DNA itu. Oleh kauli sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i, al-bayyinatu utawi bukti iku lil mudda'i kedue wong kang ngaku-ngaku, wal yamin lan ana utawi sumpah supoto iku alamat ngatasé wong angkara kang ora trimo kang ingkari. Tunjukkan buktimu benar, kalau benar-benar tes DNA-mu berhasil nyambung sampai Bani Hashim, Quraisy, ya, Quraisy, Bani Hashim, terus mendekati, ya, di daerah Mekah, ya, sampai Iran, nah berarti benar. Nah, wal yaminu adapun sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW seperti itu. Ini Imam Malik Warmuya dan cerita Ake Anil Imam Malik sami Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta, mujtahid mutlak. Pertama, beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi langsung, yakni bil batili, dengan cara yang batil, yang salah. Yudrobu, maka dia dipukuli durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan. Berarti Nabi Barat harus dipukul karena dia ngaku-ngaku ke arah Nabi dalam diri saya ini cucu Nabi, anta siapa? Anak Nabi Muhammad itu jadi apa jaduka? Ayo, jadi apa jaduka? Orang di sidang kayak gitu, jadi apa jaduka? Aduh, minta tidak. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang batil, pencangkokan, ya, itu nasabnya nggak diakui, batil. Narkoba Mesir itu juga begitu membatalkan al-hadal, termasuk batal, tidak nyambung nasabnya sampai Rasulullah Al-Husaini. Apa yang Alawi termasuk yang di Yaman itu dibatalkan juga. Karena apa? Bukan ini, nggak jelas asal usulnya rumusnya ini. Yudrohu, maka dipukul durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan, bersyaharu dan diumumkan, diworo-woro, dimasyhurkan, wali basu dan dipenjara tawilan dalam waktu yang lama. Hatta tadharo sehingga jelas kelihatan taubatnya dia. Li'annahu karena sesungguhnya dia istighfarun meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil di hati Rasul dengan haknya Rasulullah SAW. Tapi ngaku-ngaku sebagai durian Nabi, cucu Nabi, darah Nabi itu harus dibukti, tes DNA dulu. Jangan meles, jangan buat alasan macam-macam. Nggak ada itu. Ilmu fikih manapun itu nggak ada yang namanya USG foto, USG 4 dimensi. Kita fikih manapun nggak akan ketemu. Nah, zamannya sudah beda, bahasanya pun beda. Jadi kan cari dalilnya internet di Quran hadis ijma qiyas, nggak ketemu. Transaksi jual beli online, GoPay, ya. Pai, Shopee, Pai, dan lain sebagainya itu nggak ada semuanya, nggak ada. Sama yang saya sampaikan tadi, video call sini dengan Washington DC itu bisa langsung. Dulunya nggak percaya, itu baru ada saat ini saja. Dulunya nggak ada. Zaman dulu itu, zaman akal manusia belum menjangkau teknologi, belum secara takdir ilahi dibuka sekat-sekat langit. Jadi bacaan al-Fawqakum sab'an syidada itu belum dibuka oleh Allah, langit-langit itu. Sekarang sudah. Kalau zaman dulu ada ilmu yang namanya Seifi Angin. Sekarang nggak perlu. Ilmu Seifi Angin itu bisa ngelempit bumi. Nah, itulah teman-teman pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah. Kita sama-sama mendengarkan yaitu tanggapan dari Kiai Haji Nur Isya yang begitu jelas, tegas, bahwasannya siap untuk mubahalah ataupun diskusi dengan membuktikan kitab-kitab sejarah. Jadi buat para muhibbin, kaum habaib, marilah kita membuka pikiran hati kita, mata hati kita. Bukan berarti dengan adanya
temuan tesis Kiai Haji Imaduddin berarti kita itu membenci kaum habaib. Namun kita publik, masyarakat umum hanya menginginkan kebenaran. Apakah benar nasab kaum habaib itu sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang banyak beredar di media sosial para habaib-habaib, perilaku dan akhlak ceramahnya yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga video ini menjadikan pembelajaran tambahan ilmu buat kita yang dangkal dengan ilmu, sehingga kita paham bahwasanya kebenaran harus tetap ditegakkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.